Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yustika Kaila Sufa, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022, gelombang 2, golongan 2, angkatan ke-77, kelompok 2 dengan formasi pengelolaan keuangan. Penempatan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, yaitu terkait dengan penerapan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Saya Vina Safrudin SEMAK, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, selaku mentor dari Yustika Kaila Sufa, sangat mendukung atas rancangan aktualisasi dalam rangka pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM golongan 2 angkatan 77 tahun anggaran 2022 dengan judul Penerapan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat karena sangat berguna atas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, serta akuntabel pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Sukses selalu Ella dan semangat selalu. Untuk menyelesaikan core isu, saya telah merencanakan 8 kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut merujuk pada nilai-nilai dasar PNS, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai dengan fungsi dan peran saya sebagai ASN. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi kepada atasan selaku mentor mengenai pelaksanaan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu mengatur pertemuan dengan atasan dengan menerapkan nilai harmonis dan adaptif. Output dari kegiatan yaitu jadwal pertemuan dengan atasan ditentukan. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan pemaparan kegiatan aktualisasi kepada atasan selaku mentor. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun output dari kegiatan yaitu lembar konsultasi dari mentor. Tahapan yang ketiga yaitu meminta persetujuan atasan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu harmonis dan kolaboratif. Output dari kegiatan yaitu lembar persetujuan dari mentor dan peserta. Kegiatan yang kedua yaitu mencari materi yang berkaitan dengan upaya untuk mengoptimalkan penerapan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pengumpulan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan mentor dan pegawai senior berkaitan dengan materi isu yang akan diangkat. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Output dari kegiatan yaitu notulen hasil diskusi dan lembar konsultasi dari atasan. Tahapan selanjutnya yaitu mencari dan mengumpulkan materi terkait dengan PPN pada Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabel dan kompeten. Adapun output yaitu daftar sumber referensi terpercaya. Tahapan yang ketiga yaitu mencari tahapan atau alur terkait dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan kompeten. Output dari kegiatan yaitu daftar sumber referensi terkait dengan alur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan UU HPP. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat form mengenai cara perhitungan PPN atas pengadaan barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan menggunakan Microsoft Excel.
Adapun tahapan ketiga, yang pertama yaitu mengumpulkan referensi terkait dokumen yang akan dipungut pajak. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Output dari kegiatan yaitu dokumen yang akan dipungut pajak. Adapun tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mendesain form perhitungan untuk pemungutan PPN atas pengadaan barang dan jasa dalam Microsoft Excel. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Output dari kegiatan yaitu form perhitungan PPN atas pengadaan barang dan jasa. Tahapan ketiga yaitu melaporkan desain form perhitungan PPN atas pengadaan barang dan jasa kepada atasan. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Adapun output kegiatan yaitu lembar persetujuan atas form PPN pengadaan barang dan jasa. Kegiatan keempat yaitu membantu penyusunan panduan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tahapan kegiatan pertama yaitu mempersiapkan dan menghimpun data terkait prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai adaptif dan kompeten. Adapun output dari kegiatan tersebut yaitu daftar sumber referensi terkait dengan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun tahapan yang kedua yaitu mencari tahapan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan kompeten. Adapun output dari kegiatan yaitu dokumen mengenai cara melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan UU HPP. Tahapan yang ketiga yaitu membuat konsep panduan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabel dan kompeten. Output dari kegiatan yaitu draft panduan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tahapan yang keempat yaitu mengajukan draft kepada atasan selaku mentor untuk mendapatkan saran atau masukan serta persetujuan. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Output dari kegiatan tersebut yaitu lembar persetujuan dari mentor atas draft yang telah dibuat. Kegiatan kelima yaitu membuat link Google Drive untuk menyimpan data berupa form perhitungan untuk pemungutan PPN dan draft panduan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat akun Google Drive. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan kompeten. Adapun output dari kegiatan yaitu akun Google Drive terbentuk. Tahapan kedua yaitu menyimpan data berupa form perhitungan untuk pemungutan PPN dan draft panduan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam Google Drive. Adapun nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan output dari kegiatan yaitu materi sudah tersimpan di Google Drive. Tahapan yang ketiga yaitu menyimpan link Google Drive hasil dari menyimpan data. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel. Output dari kegiatan yaitu link Google Drive materi. Kegiatan keenam yaitu membuat kuis terkait dengan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman bendara melalui aplikasi Quizzes. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuka dan membuat akun aplikasi Quizzes. Adapun nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Output dari kegiatan tersebut yaitu akun aplikasi Quizzes terbuat. Tahapan selanjutnya yaitu membuat soal dan jawaban serta melakukan penilaian terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di aplikasi Quizzes. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel. Output dari kegiatan yaitu soal dan jawaban kuis dalam aplikasi Quizzes serta hasil penilaian Quizzes.
Tahapan ketiga yaitu menyampaikan kepada atasan selaku mentor terkait soal dan jawaban yang telah dibuat melalui aplikasi Quizzes. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Adapun output dari kegiatan yaitu lembar persetujuan dari mentor terkait soal dan jawaban yang telah dibuat. Kegiatan ketujuh yaitu melaksanakan sosialisasi kepada bendahara Kanwil dan Satker tentang prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tahapan pertama yaitu mempersiapkan materi dan bahan-bahan penunjang pelaksanaan sosialisasi. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan kompeten. Output dari kegiatan yaitu materi dan bahan telah disiapkan. Yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi berupa penyebaran bahan atau materi dan pretest soal melalui aplikasi Quizzes kepada bendahara kantor wilayah dan UPT baik dalam bentuk sosial media, virtual, serta koordinasi secara daring. Adapun nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Output dari kegiatan yaitu screenshot materi pada Google Drive, link undangan via Zoom Meeting, link daftar hadir, dan screenshot virtual meeting. Tahapan yang ketiga yaitu membagikan panduan tahapan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berdasarkan UHPP kepada pegawai di lingkungan Kanwil dan Satker yang bersangkutan melalui email. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan harmonis. Adapun output dari kegiatan yaitu screenshot email dan foto kegiatan. Kegiatan ke-8 yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu membagikan kembali link Quizzes. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan kompeten. Output dari kegiatan yaitu link soal Quizzes tersampaikan kepada peserta sosialisasi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan rekap atau penilaian hasil Quizzes. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai akuntabel dan kompeten. Output dari kegiatan yaitu rekap penilaian Quizzes. Tahapan yang ketiga yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada atasan sekaligus meminta saran atau masukan. Nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Output dari kegiatan yaitu lembar hasil konsultasi dan saran atau masukan dari mentor. Terima kasih kepada Mbak Yustika Faela Sufa atas sosialisasi yang diberikan kepada para bendahara. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami di satuan kerja karena memudahkan kami dalam perhitungan PPh dan PPN agar kami tidak salah dalam pemungutan pajak. Demikian pemaparan aktualisasi saya. Melalui laporan aktualisasi ini diharapkan para bendaharawan baik di Kanwil maupun satuan kerja dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelaporan kinerja yang jelas, transparan, bertanggung jawab, serta terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.